Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kali ini materi yang akan Bapak sampaikan adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, anak-anakku, dunia itu amat luas. Tentunya makhluk hidup jenis-jenisnya di dunia ini juga sangat banyak sekali. Bahkan dari saya yang pernah baca, jumlah jenis-jenis makhluk hidup, spesies makhluk hidup itu jumlahnya 1 triliun. Mungkin dari tahun ke tahun akan semakin banyak karena akan ditemukan jenis-jenis makhluk hidup yang baru. Nah, bagaimana cara mempelajari jenis-jenis makhluk hidup ini yang banyak sekali itu? Nah, untuk mempelajari jenis-jenis makhluk hidup itu agar mudah dipelajari, maka perlu yang namanya klasifikasi. Tadi Bapak membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan yang dimilikinya. Ya, intinya klasifikasi itu pengelompokan. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini agar kalian sebagai siswa dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan yang dimilikinya. Nah, anak-anak, kalau ditanya makhluk hidup di dunia ini dikelompokkan menjadi berapa? Untuk terakhir kali ini, para ilmuwan biologi mengelompokkan makhluk hidup menjadi 6 kingdom, 6 kerajaan. Nah, yang pertama apa? Yang baru pertama kali ditemukan, yang paling kecil adalah virus. Ada makhluk hidup termasuk itu menjadi kingdom virus. Virus itu apa? Ciri-cirinya apa? Non seluler, bukan sel. Tidak dapat dikatakan sebagai sel. Ini pun kalau melihat perlu menggunakan mikroskop elektron. Contohnya yang sering mewabah kali ini virus corona. Virus corona ini itu bukan sel, sangat kecil sekali. Jika kalau mengamati tidak bisa dengan menggunakan mikroskop biasa, perlu menggunakan mikroskop elektron. Yang kedua, monera. Monera ini uniseluler, bersel satu. Protista juga uniseluler, bersel satu. Tapi ada sama-sama bersel satu, tapi ada perbedaan antara monera dan protista. Kalau monera tidak punya membran inti sel, ini inti selnya tidak ada membrannya. Kalau protista uniseluler, punya membran inti sel. Di dalamnya inti selnya itu ada membrannya. Kalau tidak punya membran inti sel namanya prokaryotik. Kalau punya membran inti sel namanya eukaryotik. Sehingga yang bersel satu itu ada yang monera, ada yang protista. Kalau monera contohnya adalah untuk penyebab penyakit disentri itu ya, itu monera. Lalu untuk Nata dekoko itu juga monera. Protista contohnya protozoa. Biasanya kalau kalian kemarin kalau praktek itu kan menggunakan air jerami yang dipendam 1 minggu, terus diamati dengan menggunakan mikroskop baru kelihatan barang bergerak-gerak. Itu protista. Lalu kelompok yang ke 4, 5, 6 itu sama-sama multiseluler. Artinya apa multiseluler itu? Multiseluler itu bersel banyak.
Tapi ada perbedaan antara jamur atau fungi, tumbuhan atau plantae, hewan atau animalia. Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau ini perbedaannya dari sisi fotosintesis, membuat makanan, dan berbeda dari sisi bergerak, berpindah tempat. Kalau jamur, ini yang kita ketahui jamur, itu tidak bisa fotosintesis, tidak punya klorofil, dan juga tidak bisa bergerak, berpindah tempat. Kalau tumbuhan, itu bisa berfotosintesis, membuat makanan sendiri, karena punya klorofil, tapi tidak bisa bergerak, berpindah tempat. Ini yang ketiga, ini manusia, ini masuk kingdom animalia. Dia tidak punya klorofil, tidak bisa berfotosintesis, tidak bisa membuat makanan sendiri. Tapi dia bisa bergerak, berpindah tempat. Sehingga manusia termasuk anggota kingdom animalia. Nah, dari kingdom-kingdom tadi itu terdiri dari beberapa filum, terdiri dari beberapa kelas beberapa ordo beberapa famili beberapa genus, dan genus beberapa spesies. Nah, kalau ditanya ilmu yang mempelajari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup itu ilmu apa? Jawabnya adalah taksonomi. Dulu ketika Bapak kuliah, Bapak itu ada menempuh mata kuliah taksonomi tumbuhan dan taksonomi hewan. Berarti kalau taksonomi tumbuhan mempelajari pengelompokan tumbuhan. Kalau taksonomi hewan mempelajari pengelompokan hewan. Nah, klasifikasi pengelompokan makhluk hidup itu ada tujuannya apa dan manfaatnya apa? Tujuannya adalah mendeskripsikan, menggambarkan ciri-ciri makhluk hidup agar mudah dikenali. Yang kedua, tujuannya mengelompokkan makhluk hidup. Yang ketiga, tujuannya mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang keempat, mengetahui evolusi perkembangan makhluk hidup. Maaf, hewan misalnya, manusia dengan orangutan itu kekerabatannya lebih dekat daripada dengan singa. Mengapa? Karena hewan manusia dengan orangutan memiliki banyak persamaan daripada dengan singa. Nah, semakin banyak persamaan di antara kedua hewan, maka semakin dekat kekerabatannya. Semakin sedikit persamaan, maka semakin jauh kekerabatannya. Apa manfaat mempelajari klasifikasi? Mempelajari makhluk hidup beraneka ragam, memudahkan mempelajari makhluk hidup beraneka ragam. Manfaat yang kedua, melihat hubungan kekerabatan makhluk hidup. Ingat, makin banyak persamaan kedua makhluk hidup, makin dekat kekerabatannya. Makin sedikit persamaan, makin jauh kekerabatannya. Manfaat yang ketiga dari klasifikasi, mengetahui ciri-ciri setiap makhluk hidup. Yang keempat, mengetahui saling ketergantungan antara makhluk hidup. Selanjutnya, sistem klasifikasi makhluk hidup itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem artifisial atau buatan. Yang kedua, sistem alami. Yang ketiga adalah sistem filogenetik. Nanti akan Bapak jelaskan apa itu sistem artifisial atau buatan. Yang kedua adalah sistem alami, yang ketiga adalah sistem filogenetik. Maaf, ini saya lupa dulu. Maaf. Ya, maaf, ini adalah 3 sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, sistem artifisial atau buatan. Kedua, sistem alami. Ketiga, sistem filogenetik. Nah,
Untuk sistem artifisial atau buatan, yang pertama, dasarnya apa? Morfologi, bentuk luar. Anatomi, struktur dalamnya. Fisiologi itu fungsi alat tubuh atau reaksi kimia di dalam tubuh. Nah, tokoh-tokoh sistem artifisial atau buatan, Theopratus, dia menuliskan dalam bukunya berjudul Historia Plantarum, membagi tumbuhan itu menjadi berdasarkan perawakannya. Ada perdu, ada semak, ada gulma. Kalau perdu, ini ketinggiannya di atas 1,5 meter. Biasanya di sini tumbuhannya itu intinya tidak bisa pohon intinya sulit ditentukan karena banyak cabangnya. Selanjutnya perdu adalah semak. Apa itu semak? Ketinggiannya di bawah 1,5 meter. Gulma itu tanaman pengganggu. Tanaman yang tidak direncanakan tumbuh sendiri. Misalnya kalau kita nanam kangkung, pengalaman saya, itu banyak tanaman yang tumbuh sendiri mengganggu kangkung, yaitu bayam berduri. Lalu tokoh yang kedua Aristoteles. Maaf, ini dalam bukunya Historia Animalia. Maaf, bukan Plantarum, Historia Animalia. Dia mengelompokkan makhluk hidup Aristoteles itu menjadi dua, animalia dan plantae. Membedakannya, hewan dan tumbuhan itu berdasarkan klorofil dan pindah tempat. Kalau tumbuhan punya klorofil, tapi tidak bisa pindah tempat. Kalau animalia atau hewan itu tidak punya klorofil, tapi bisa berpindah tempat. Itu sistem artifisial atau buatan. Lalu yang kedua adalah sistem alami. Tokohnya adalah Michael Adam dan Jean-Baptiste Delamarck. Dasarnya masih sederhana, perbedaan morfologi, bentuk luarnya saja. Contohnya perbedaan makhluk hidup berdasarkan alat gerak. Ada yang berkaki, contohnya kuda. Bersayap, burung. Bersirip, insang. Lalu juga ada berdasarkan penutup tubuhnya. Contohnya bersisik, berbulu, berambut, dan bercangkang. Yang ketiga, sistem filogenetik. Itu dikemukakan oleh Charles Darwin, penemu evolusi, pada tahun 1825. Dia mengatakan ada hubungan antara klasifikasi dan evolusi. Makhluk hidup manusia mengalami evolusi, perubahan bentuk dari waktu ke waktu. Ini manusia nenek moyang kita seperti ini. Lalu berubah lagi seperti ini, berubah lagi seperti ini, berubah lagi seperti ini sampai bentuk sempurna seperti kita. Nanti mungkin bentuk anak cucu kita, buyut kita, cangkah kita berbeda dengan kita. Sistem filogenetik didasarkan atas hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lain. Kemungkinan struktur kimia, biologi, fisika tubuh kita hampir sama dengan orang hutan, hingga kita dikatakan memiliki kekerabatan dekat dengan orang hutan, tapi bukan manusia keturunan kera. Nah, perkembangan sistem klasifikasi dulu pertama kali para ilmuwan mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua, ya, lantai, tumbuhan, dan hewan. Lalu ilmuwan menemukan ada makhluk hidup bersel satu, maka ada plantae, animalia, tumbuhan, hewan, dan monera atau bakteri. Lalu sistem 4 kingdom ditemukan adanya jamur yang tidak dimasukkan tumbuhan dan hewan. Maka ada 4 kingdom, monera, bakteri, fungi, jamur, plantae, tumbuhan, animalia, hewan. Lalu ditemukan sistem 5 kingdom, ditemukan makhluk hidup bersel satu, itu ada dua, ada yang inti selnya bermembran, itu monera, ada yang
intinya tidak bermembran, yaitu protista. Sehingga ada 5 kingdom: Monera, protista, fungi, lantai, dan animalia. Lalu ditemukan lagi sistem 6 kingdom. Ada makhluk hidup yang sangat kecil sekali, tidak dapat dikatakan sebagai sebuah sel. Virus COVID itu jangan masuk virus ini. Nah, sehingga terakhir ditemukan 6 kingdom: virus, monera, bakteri, protista. Monera itu makhluk hidup bersel satu, tidak punya membran inti sel. Protista makhluk hidup bersel satu, punya membran inti sel. Fungi itu ada yang bersel satu, bersel banyak. Intinya tidak bisa klorofil, nggak bisa berpindah tempat. Lantai tumbuhan bersel banyak, ya, punya klorofil. Animalia, hewan bersel banyak, tidak punya klorofil, bisa berpindah tempat. Nah, dalam klasifikasi makhluk hidup, kita itu mengenal yang namanya takson. Sehingga kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies itu termasuk takson. Kita lihat ada yang namanya kanguru, yang kita kenal di Australia. Itu kingdomnya adalah animalia, hewan. Phylumnya chordata, hewan yang punya rangka tubuh. Kelasnya mamalia, hewannya yang menyusui tubuhnya. Ordonya Theria, famili Marsupialia, genusnya Marcopus, spesiesnya Marcopus kanguru. Nah, dalam kategori takson yang sering digunakan itu kan ini, famili, genus, spesies. Famili itu apa? Famili itu mencakup sejumlah genus dengan spesies yang berasal dari nenek moyang yang sama. Genus, takson yang mencakup sejumlah spesies yang menunjukkan persamaan dalam struktur reproduksi. Spesies, individu yang memiliki persamaan morfologi, bentuk luar, anatomi, bentuk dalam, fisiologi, fungsi alat tubuh yang diturunkan ke generasi berikutnya. Dan tambahnya, kalau spesies ini bisa dikawinkan. Dikawinkan, punya keturunan. Ya, bisa dikawinkan, punya keturunan. Nah, ini dari, maaf ya, misalnya anjing. Ini kalau kingdomnya animalia, hewan. Phylumnya chordata. Kelasnya mamalia, ordo karnivora. Mamalia kan hewan menyusui anaknya. Ordo karnivora, pemakan daging. Famili Canidae, genus Canis, spesiesnya kalau anjing Canis familiaris. Nah, ini mungkin dari saya. Sebagai penutup, mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Anak-anakku, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.